diferensial fungsi sederhana. Diferensial itu kata lainnya turunan. Tapi turunan ini masih yang dalam fungsi sederhana. Ada yang fungsinya sederhana, ada yang fungsinya majemuk. Nah, yang membedakan di sini apa dia? Kalau sederhana itu pangkatnya dia diturunkan, tapi model fungsinya masih unsur yang berdiri sendiri. Kalau majemuk, dia variabelnya dia bergandengan. Ya. Nah, fungsi yang mengandung satu variabel bebas yang hanya akan memiliki satu macam turunan. Sedangkan jika fungsi yang bersangkutan, maka turunannya lebih dari satu macam, ini kembali lagi kepada jumlah variabelnya. Biasanya disimbolkan seperti ini. Kita ambil contoh. Kita diminta untuk mencari turunan suatu fungsi. Ibu ambil langsung yang model ini nih. Nah, ini mempermudah kalian. Ada suatu fungsi Y. Fungsi Y, X, Y sama dengan X pangkat 3 tambah 5Z pangkat 2 dikurang 4X kuadrat ditambah 8Z dikurang 7. Ya. Di sini ada variabel X, ada variabel Z. Ya. Ada variabel X, ada variabel Z, ya. Nah, jadi pertama-tama kita buat turunannya terlebih dahulu, tapi dipisah. Turunan fungsi Y terhadap X dan turunan fungsi Y terhadap Z. Karena ada dua variabel di sini. Nah, ini turunan fungsi Y terhadap X, cara bacanya. Ini turunan fungsi Y terhadap Z. Kita kumpulkan dulu. Ibu ada kasih warna biru di situ ya, yang mana yang X. X-nya ada X pangkat 3 dan min 4X kuadrat. X pangkat 2. Nah, kita tulis ulang nanti ya. Silakan kalian tulis ulang di situ. X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat. Nah, kemudian kita turunkan sekarang. Ini turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah X pangkat 3 min 3 dikalikan di depan. Perhatikan dulu, 3 dikalikan di depan di sini. Di depan ini 1X, tapi tidak dituliskan. 3 dikali 1, 3-nya pindahkan ke depan menjadi 3X. 3-nya pindahkan ke depan menjadi 3X. Maka pangkatnya sisa 2. Pangkatnya sisa 2, berkurang. Iya, pangkat sisa 2, sehingga di sini menjadi 3X kuadrat. Ya. 3 pangkat di atasnya kita turunkan di depan. Ya. Kemudian pangkat X-nya sisa 2. 3X kuadrat. Kita lanjut X yang berikutnya. Min 4X kuadrat. Min 4 dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah min 8. 8. X-nya sisa pangkat? Tinggal 1. Tinggal 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Berarti nggak usah ditulis. Tidak perlu ditulis. Tidak perlu dituliskan. Maka hasilnya min 8X. Min 8X. Nah, yang sampai sini sudah paham apa belum? Paham. Sudah, Bu. Paham, Bu. Ini turunan Sekarang pertama. variabel Z. Ini bisa kita turunkan lagi. Dari 3X kuadrat min 8X bisa kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Kenapa? Masih ada pangkatnya, masih terikat variabel. Ya. Kita masuk ke turunan kedua. 3 dikali 2. 6. 3 dikali 2. 6. Angka depan dikalikan dengan 6X. pangkatnya. 3 kali 2 sama dengan 6. 6X. X-nya kita tulis ulang. X-nya sisa Iya. pangkat 1. Pangkatnya habis. Pangkatnya Satu. 1 ya. Sisa 1, cuman nggak perlu ditulis. Iya. Perlu ditulis, jadi sisanya 6X. Lanjut, min 8X. Tidak ada dikalikan di atasnya ya, kalikan pangkat 1 aja nih. Min 8 kali pangkat 1. Nah, hasilnya min 8. Min 8 tinggal kita tulis ulang. X-nya hilang. X-nya hilang. Nah, itu cara membuat turunan fungsi.
Siapa itu? pertama, ya. Tapi kalian cukup mempelajari turunan pertama saja. Nah, karena untuk implementasinya, penerapannya nanti sampai dengan penurunan durasi baru diaplikasikan. Jadi cukup sampai menurunkan 1 kali begini ya. Ya. Oke, kita coba yang turunan berikutnya. Agus. Yang variabel Z 5Z kuadrat sama 8Z. Nah, lihat nih 5Z kuadrat 5 dikali 2 10. 5 kali 2 10 10Z ya. Z-nya pangkat 1 sisanya 10Z saja di 8Z kita tulis, kita turunkan aja angka 8-nya. Nah ya, 10Z ditambah 8. Kalau kita buat turunan keduanya, yang 10Z ini tinggal kita turunkan saja. 8-nya hilang. 8-nya dia hilang karena 8 ini menjadi. Kenapa 8-nya hilang, Bu? 8-nya dia tidak punya variabel. Tidak ada variabelnya. Ya, Oh, iya, Bu. tidak perlu dikerjakan. 8-nya hanya hiasan saja jadinya. Ya. Turunan pertama 10Z ditambah 8. 8-nya tidak perlu diturunkan karena tidak ada variabel. Siapa yang nyalain lagu itu? Astagfirullah. 10Z Iya aja sih nggak bisa dengar jadinya nih. Bu, suaranya putus-putus Bu, ketutup sama lagunya Bu. siapa yang nyalain lagu itu? Matikan Nggak lagu. tahu tadi itu. Saya juga nggak tahu ini asal lagu dari mana. Ibu nggak mainin lagu di sini, takut ada yang joget-joget lagi. Ibu sendirian aja di sini. Iya Bu. Nanti dikira kesurupan. Repot ya. Nah, ini Mungkin 10Z lagi ditambah kalah Bu Guru. 10Z ditambah 8. 10Z-nya kita turunkan menjadi 10. 10. Nah, ngerti nggak proses Ngerti. menurunkan? Ngerti, Sekarang Bu. kalian coba, ini coba sendiri nih, coba sendiri. Coba sendiri, Ibu panggil nih mana yang bisa ya. Kita coba yang pertama, soal pertama. X di pangkat 4. Tambah 6X kuadrat. Yang bisa nanti panggil nama, sebut nama. Sebut namanya. Untuk yang turunan pertama pada fungsi soal fungsi Y yang pertama. Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat. Soal keduanya, Y sama dengan Z pangkat 3 ditambah 2Z pangkat 3. Silakan yang mau mengerjakan nomor 1, yang mau mengerjakan nomor 2. Saya mau coba nomor 1 Bu. Oke, Muhlis. Nomor 1, Muhlis. Ya Bu. Nomor 1 Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2. Hasilnya sama dengan 3X pangkat 2 tambah 12X. 3X pangkat 2. 3X pangkat 3. Pangkat 3. X pangkat 2. Pangkat 3. 4 pangkat 3 tambah 12X. Ya, ulang Muhlis jawabannya ulang. Y sama dengan X pangkat 4 tambah 6X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3 tambah 12X. Iya, udah benar. 4X pangkat 3 ditambah 12X. X. Ya, jawabannya seperti itu. Karena 6 X pangkat 3, pangkatnya diturunkan ke depan ya. Iya. 4X, pangkatnya kurang 1 nih. pangkatnya dikurang 1. Kurang 1 jadi dikurang 4X 1. pangkat 3. Karena sudah diambil 6 kali 2. 6 kali 2, 12. 6 kali 2 12. Pangkat 1. Karena sisa pangkatnya 1 dihilangkan Ya, pangkatnya. ditambah 12X. Sudah benar. Yang nomor 2, variabel Z. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Nah, yang mana itu? Sebutin aja namanya. Mulis, Ya, Bu. Bu. Nita, Ibu. Mulis, Bu. Yunita aja ke 08. Ayo, Yunita. Y sama dengan Z pangkat 3 tambah 2Z pangkat 3 sama dengan 3Z pangkat 2 ditambah 6Z pangkat 2. Salah Ibu. Salah, Ibu. Nurul Apriatun, Bu.
Saya Ibu, Bu. Ibu. Yohanes Durman. Saya, Bu. Yohanes Durman, mana Yohanes Durman? Ya Bu. Yohanes Durman ya, silakan. Tuh. Yohanes. Y sama dengan Z pangkat 3 tambah 2Z pangkat 3. Sama dengan Y sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat sama dengan 6Z pangkat 1. Masih salah Yohanes ya. Indah Putari. Mana Indah Putri? Saprianti, Bu. Saya, Bu. Indah Putri, silakan Indah. Iya, Bu. Oh, 2Z. Y sama dengan J pangkat 3 ditambah 2J pangkat 3 sama turunan pertamanya Y sama dengan 3Z pangkat 2 ditambah 6Z pangkat 2 Iya. dan turun ke Sudah benar ya. keduanya Mahasiswa Ibu ya, kanal 7, kanal 8. Baru kita itu sebenarnya agak kesulitan kalau menjelaskan dengan Zoom itu ya, tapi luar biasa kalau sudah ada yang mulai ngerti dengan Zoom ini. Malu tidak sama dengan tatap muka ya, tatap muka lebih bagus juga. orang diri di papan tulis ya, depan layar. Nah, di sini kita langsung menjelaskan, alhamdulillah rata-rata sudah banyak yang bisa. Z pangkat 3 menjadi 3Z kuadrat. Ditambah 2Z pangkat 3, ini 2 kali 3 jadi 6Z. 6Z ya. Jadi hasilnya 3Z pangkat 2 ditambah 6Z. Oke, alhamdulillah aman ya. Ya. Aman ya. Ini model-model koefisien derivatifnya bisa dibaca-baca sendiri ya. Nah, model-model perkembangannya ini. Perkembangan jika ada perkalian-perkalian fungsi. Nah, ini coba diperhatikan kalau kalian diminta untuk mencari nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim. Nilai ekstrim mana kalian harus bisa menentukan yang mana titik maksimum, yang mana titik minimumnya. Untuk menentukan sebuah titik maksimum maupun titik minimum, kalian harus melihat hasil dari turunan yang kedua. Hasil turunan kedua. Nah, hasil turunan kedua ya, bukan turunan pertama. Jadi setelah diturunkan pertama, aman tadi kalian turunan pertama, kalian belajar lagi menurunkannya 2 kali. Nah, jadi langkah awalnya kalian tentukan dulu titik-titik ekstrimnya dengan mempersamakan fungsi turunan pertamanya dengan 0. Fungsi turunan pertama misalnya untuk variabel X itu harus disamakan dengan 0. Fungsi turunan pertama untuk variabel Z itu harus disamakan dengan 0. Nah, kalian akan mendapatkan titik-titiknya, misalnya titik X dan titik Z-nya. Nah, baru kemudian kalian menentukan titik ekstrim ini apakah masuk dalam kategori titik maksimum apa minimum. Mempermudah kita ambil di contoh soal. Nah, kalau kalian lihat sebuah fungsi yang panjang sekali seperti ini, kalian pisah pekerjaannya seperti tadi ya. Variabel X-nya dipisah dulu, variabel Z-nya dipisah. Nah, yang konstantannya abaikan saja. Ini hiasannya. Karena yang bisa diturunkan itu hanya yang punya variabel. Ingat, yang ada pendampingnya. Kalau tidak ada pendampingnya tidak bisa punya keturunan, iya kan? Iya. Iya, jadi sama dengan ini, tidak bisa diturunkan. Nah, dengarin tuh. Oke, kita lanjut ya. Selidikilah dari persamaan fungsi ini, apakah titik ekstrimnya dia berada pada kategori titik maksimum, apa titik minimum, ya. Nah, kita lihat sekarang. Titik-titik ekstrimnya. Pertama, untuk fungsi X dulu. Kita buat turunan pertama. Fungsi X itu ada min X kuadrat, ada 12X, ya. Ada min X kuadrat, ada 12X. Nah, berarti kita turunkan dulu. Min X kuadrat diturunkan menjadi min 2X. 2X, iya. 12X kalau diturunkan menjadi 12. 12.
X-nya hilang. Min 2X ditambah 12, kita persamakan dengan 0. Kenapa 0? Supaya kita bisa mencari nilai X-nya. Min 2X tambah 12 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan X. X-nya sama 6. Nolnya sama dengan X. X sama dengan 0. X-nya sama dengan kita pindah 2 ya, X-nya sama dengan 6. Karena min 12 Jadi pindah ruas nanti ya modelnya. Min 2X kalau kita pindah ruas sama dengan min 12. Min 2X sama dengan min 12. Ya, berarti nilai X-nya sama dengan min 12 dibagi min 2 sama dengan yang nyanyi itu mati itu. berapa? Jangan nyanyi loh. Nah, Indah Putrisari tuh, matikan aja mikrofonnya. 12 min 12 dibagi min 12 dibagi dengan min 2 itu sama dengan 6. Sama dengan mencari variabel Z, min Z kuadrat ditambah 10Z ya. Min Z kuadrat kalau diturunkan menjadi 2Z. min 2Z ya. Min 2Z karena tidak ada pangkatnya. Nah, kalau 10Z 10 Jadi 10 menjadi 10 ya. Z-nya ini kalau dikurangi pangkatnya menjadi pangkat 0, semua dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi 10 kali 1 adalah 10. Itu kalau perincian penjelasannya ya. Apa untuk mempermudah kalian, karena ini tidak ada pangkatnya, langsung diturunkan aja angkanya. 10 langsung ditulis ulang. 10 langsung ditulis ulang ya. Paham Pak Guntur? Muhammad Guntur? Paham. Paham, Bu. Ya mudah-mudahan fokus. Jangan sampai bingung Pak. Jangan Min mengulang. 2Z ditambah 10 sama dengan 0. Min 2Z tambah 10 sama dengan 0. Kemudian min 2Z sama dengan pindah ruas 10-nya jadi minus 10. Nah, Z sama dengan min 10 dibagi min 2. Min 2 sama dengan 5. dengan 5. Kalau min tambah min jadi positif. Iya, titik X-nya sudah diperoleh. Titik X-nya adalah 6, titik Z-nya sudah ada 5. Yang kurang titik berapa? Titik 45. Titik Y-nya. Ya. Titik X-nya sudah ada, ya. Z-nya ada, terus Y-nya belum, Bu. Z-nya sudah ada, titik Y-nya Titik Y. ini. Nah, titik Y-nya dari variabel ini nih, di soal pertama. Nah, titik Y-nya belum dapat. Nah, angka 6 atau nilai X dan nilai Z kita input ke dalam persamaan Y. Nah, jadilah model seperti ini. Y sama dengan min X kuadrat menjadi min 6 kuadrat ditambah 12X menjadi 12 kali 6 ya. Dikurang angka Z-nya adalah 5. Min Z kuadrat sama dengan min 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 Kali 5 kurang 45 sama dengan 16. adalah 16. 16. Hasil Y-nya sama dengan 16. Maka titik ekstrimnya berada pada koordinat X, Y, Z. X-nya 6. X-nya 6. X-nya. Y-nya, Z-nya 5, X-nya Y-nya 16. 16. 16. Z-nya 5. 5. Ya. Oke, sampai di sini aman. Aman-aman susah. Mana susah? Oke, nanti dipelajari, dilihat-lihat lagi di rumah untuk yang model diferensiasinya. Nanti Iya, itu. soal yang agak lebih simpel ya tentang penyederhanaan diferensiasi dulu, supaya kalian lebih mempermudah. Ini tolong dipelajari ulang kembali. Ibu absen pulang sekarang ya. Iya. 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 Kanal 7. Oke, kita masuk ke kanal 7 dulu. Mungkin sudah ada yang bergabung, yang tadi belum bergabung. Sahrun, mana Sahrun? Masih belum ada. Nurul Apriatun.